Diduga PT Samaut Utama bertindak di luar aturan, ratusan buruh di Tamora demo. Dari Deli Serdang MSTV melaporkan, diduga PT Samaut Utama Works Industries bertindak di luar aturan, ratusan buruh di Tamora Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara demo. Seluruh buruh yang menuntut haknya di bawah naungan 4 serikat pekerja masing-masing PBSBMI Sumut, PBSBMI Merdeka, PUK FSPK HUT KSPSI, PKFSBKI KESSBSI. Artinya seluruh buruh telah diikat perjanjian kerjasama bersama, namun pihak perusahaan tetap saja bertindak semena-mena. Tindakan pihak perusahaan semakin menjadi-jadi, pasca 1 hari mogok kerja dan unjuk rasa, malah perusahaan mengeluarkan SP surat peringatan kepada ratusan buruh. Tidak hanya itu saja, banyak poin-poin perjanjian yang dilanggar pihak perusahaan, sehingga 4 serikat akan berjuang terus untuk mendapatkan hak-haknya. Aksi mogok dan unjuk rasa masih berlanjut sampai besok, tanggal 15 Mei tahun 2024, di depan perusahaan PT Samaut Utama Works Industries, di Dusun 1 Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terkait hal tersebut, tim media TribunSumut.com bersama media MSTV belum berhasil konfirmasi pihak perusahaan karena menurut security, menegar tidak masuk, sedangkan Humas sudah pulang. MSTV melaporkan. Dari serikat mana, ada 4 serikat. Serikatnya yang mana coba bisa dijelaskan begitu? SBMI Merdeka, SBMI Sumut, SPSI Kahut, dan SPSI Kikes. SPSI Kikes. Bisa diulang setiap serikat itu ketuanya siapa? Lalu ketua dari SBMI Sumut, Pak Husni Purba. Dari SBMI Merdeka, Pak Anwar Purba. Dari SPSI Kahut, kebetulan ketuanya lagi ada kemalangan, jadi juga wakil ketuanya. Dari SBSI Kikes, Edi Suryadi. Pak, begini, kita dari media mau tahu apa alasan Bapak melakukan demo gitu atau aksi gitu. Kenapa? Perusahaan ada melakukan PHK secara sepihak tanpa ada koordinasi terhadap serikat-serikat yang ada di perusahaan ini. Itu pertama, tanpa ada sosialisasi, karena menurut perjanjian kita antara pekerja dan perusahaan itu ada, itu namanya PKB, jelas dituliskan di situ sesuatu apa yang di perusahaan ini yang sifatnya agak yang menyinggung peraturan, ya harus ada komunikasi antar serikat sama pihak pengusaha gitu. Tapi bukan PHK secara mendadak gitu, kita nggak tahu kan gitu. Dari tahun 2023 mereka menjalankan efisiensi, alasannya lakukan efisiensi dari bulan 11 sampai bulan 12 tahun 2023, dari Januari sampai bulan Maret Sampai puasa lah. mau menjelang puasa itu berhenti, lalu setelah Lebaran dimulai lagi lewat sekitar 2 minggu, sebulan. Pak, kalau begitu total yang sudah di-PHK Kurang lebih 150. Oke. Tadi ada juga pengumuman di papan, di pintu, itu ada namanya SP ya, peringatan ya. Itu berapa ratus orang? Memang itu barusan aja turun. Kita enggak fokus tadi itu, kita sebenarnya yang sifatnya tertulis oleh pihak perusahaan melalui tulisan di dinding itu enggak kita pedulikan sebenarnya. Oke, kalau begitu total masa ini berapa Pak yang ikut demo ini? Kurang lebih sekitar 500. Itu semua karyawan perusahaan? Iya. Yang 500 orang? Tuntutannya apa kira-kira? Yang paling urgent apa Pak? Pertama, stop PHK. Kedua, peralihan, stop peralihan itu kita tolak. Pak, itu kan ada dibuat itu kan menolak kerja Masyarakat Dusun 1 Desa Tanjung Morawa, saya juga termasuk di dalamnya, merupakan salah satu masyarakat Dusun 1 Desa Tanjung Morawa. Alasan mereka pertama, bahwasanya dengan adanya biru jasa di sini,
yang mengambil alih kendali untuk pekerja di PT Samaut ini bakalan menambah pengangguran yang akan dialami oleh warga Dusun 1 karena mereka tidak bisa langsung mendaftar bekerja di sini. Itulah alasan pertama. Mungkin banyak dampak-dampak mungkin yang udah yang diterima oleh kami selaku warga setempat kan, gitu kan, dari polusi kan, gitu kan. Tapi inilah dengan adanya Biro Jasa ini kan udah nggak ada lagi manfaat. Pak, aku ingin tahu secara spesifik apakah misalnya dengan mendaftar ke Biro Jasa ini orang Bapak ini yang sudah di SP itu langsung dipekerjakan atau gimana gitu? Ada indikasinya ke arah itu nggak ya? Selama ini yang terjadi adalah penawaran. Penawaran itu mengalihkan pekerja tetap menjadi pekerja harian tidak tetap atau sistem kontrak. Sistem tidak kontrak, sistem kontrak. Jadi ini adalah dengan dalih ini merupakan salah satu bentuk PHK karena mereka memberikan sejumlah uang, kita bilang kalau pesangon nggak sesuai. Nah, karena di atas 20 tahun, 25 tahun mereka hanya memberi 20 juta. Itu. Pak, itu adakah dibuat di PKB itu, Pak? Di perjanjian PKB itu ada nggak? Ada ya? Tentang PHK ada. Tentang PHK ya. Tapi kalau untuk pesangon ada nggak dibuat di situ rinciannya? Kalau kita ketika misalkan masuk sekian gitu, ada ya. Bisa kita buktikan ada perjanjian kerja itu, Pak? Ada, bisa. Bisa ya. Om misalnya dulu nih. Oh, gitu. Gua juga mungkin. Ya. Kita lebih tegas lagi gitu. Bentuknya seperti apa? Pertama itu yang strategi yang kita mainkan untuk besok ya mungkin agak sedikit panas. Kenapa alasannya gitu? 2 hari kita turun aksi, mereka tidak menanggapi, itu alasan yang pertama. Kenapa kita melakukan lebih dari yang 2 hari ini? Pak, satu hal yang ingin kita tahu sesuai dengan pengumuman yang ada di papan, katanya ada efisiensi pekerjaan gitu ya Pak ya, terus kemudian ada kerugian. Apa yang dialami sebenarnya? Karena orang Bapak ini pekerja di dalam gitu, tahu persis barangkali seperti apa aktivitas di dalam. Sebenarnya seperti apa yang diketahui oleh karyawan gitu tentang aktivitas di dalam. Kan di situ kan dibuat di situ alasannya karena efisiensi ya Pak ya perusahaan. Karena kemudian ada mengalami kerugian ya katanya ya gitu. Sebenarnya sepengetahuan orang Bapak seperti apa aktivitas di dalam? Apakah dia masih normal seperti biasanya atau memang ada kendala di dalam itu gimana? Ya, kalau menurut saya itu masih keadaan normal karena kita kan di sini kan bicara order. Kita nggak menumpuk barang. Ada pesanan kita kerjakan. Jadi kalau menurut saya IPS itu berarti itu hanya alasan menurut Bapak ya. Oh iya, maksudnya supaya secara spesifik kita mengetahui kan. Karena kita kan di sini kerja kita nggak numpuk bahan, ada order baru kita kerjakan. Sebetulnya kalau efisiensi itu ya bayaran kita lebih besar. Kalau alasan orang itu efisiensi kerja kan. Titiknya udah dapat semua urat. Bang lagi bang, yang belakang bang lagi. Ini posisi sudah jam 5. Mungkin setelah ini kita bubar pelan-pelan, tapi tidak untuk tim. Tetap di sini jaga-jaga dulu. Dan kawan-kawan sesuai tadi kesepakatan pengurus seluruh serikat bahwa besok kita akan lanjutkan mogok kerja ini. Setuju? Kenapa? Karena kita melihat belum ada itikat baik dari pihak Samaut untuk mengakhiri masalah ini. Tapi yang ada adalah
sampai besok kita unjuk rasa. Dan karena kita orang-orang yang taat hukum, setelah besok apapun yang terjadi, lusa kita akan bekerja kembali. Dan teman-teman, jangan ada perasaan sedih, jangan ada perasaan galau. Masalah belum selesai kok kerja, itu jangan dulu kita bahas. Yang pasti besok kita kembali di tempat ini untuk mogok kerja. Hidup bro, hidup bro. Kami yakin bahwa teman-teman dengan banyaknya pengumuman-pengumuman di dinding, jiwanya akan semakin solid dalam berjuang ini. Betul? Kenapa? Karena perjuangan ini memang harus kita lakukan. Kalau karena saat ini kawan-kawan kita tak berjuang. Terjadi